Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok Buol. Di sini ada Devan Adrian Habibillah, Muhammad Farifi Gafar, Almira Keshairia, saya Danis Abdillah, Saya Alfarad. Saya Errol Faras. saya Ahmad Rafi, Dan saya Fatan Al-Ghifari. Oke, jadi kami akan menceritakan kejadian G30 SPKI. See you. Tahu nggak sih, setiap tanggal 30 September di Indonesia dilakukan pengibaran bendera setengah tiang untuk menghormati para jenderal angkatan darat yang terbunuh dalam peristiwa G30 SPKI. Istilah G30 SPKI merujuk pada peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang terjadi selama 2 hari 1 malam, tepatnya pada 30 September dan 1 Oktober 1965. Nah, akibat pemberontakan ini, petinggi-petinggi Tentara Nasional Indonesia dan juga sejumlah korban lainnya itu meninggal dunia. Dalam rangka mengenang peristiwa dan perjuangan mereka, maka setiap tanggal 30 September dilakukan sebagai hari pengeringatan G30 SPKI. Latar belakang pemberontakan ini adalah keinginan PKI untuk merubah ideologi bangsa dan juga bentuk negara Indonesia. PKI melalui kekuatan politiknya merasa khawatir dengan kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk dan menganggap usia Soekarno itu tidak akan lama lagi. Sehingga hal ini menyebabkan persaingan tajam antara PKI dan juga TNI yang berseberangan dengan politik. Kronologi dari G30 SPKI, tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Hal tersebut juga mempertinggi persaingan antar elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion I Kawal Resimen Cakrabirawa Letnan Kolonel untuk yang merupakan pasukan khusus pengawal presiden memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam. Pergantian Kamis 30 September 1965 menuju 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari ini diubah menjadi G30 SPKI. Mereka menculik dan membunuh para petinggi Angkatan Darat. Selain 6 jenderal yang gugur, ada pula Ajudan Menhankam Kasat Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. Jenderal Jelemina Brigade Polisi Saucin Ubun. Satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan adalah Ahmad Nasution. Namun putrinya yang bernama Adi Irma Suryani Nasution yang dapat diselamatkan. Kalian tunggu saja di sini. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso adalah Komandan Korem 72 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono adalah Kepala Staf Korem. Keduanya diculik, kemudian gugur di Desa Kentungan di utara Yogyakarta. Oke, sekarang kita masuk di kelebihan dari peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, pembersihan dari ancaman komunis. Tragedi G30 SPKI efektif menghilangkan keberadaan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai ancaman politik di Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa tindakan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah kebangkitan gerakan komunis. Dan yang kedua, menguatkan pemerintahan Orde Baru. Tragedi ini memberikan kesempatan kepada Presiden Soeharto untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan memperkuat pemerintahan pada masa Orde Baru yang otoriter. Dalam situasi tersebut, stabilitas politik tercipta dan Indonesia dapat fokus pada pembangunan ekonomi. Yang ketiga, memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara. Terjadinya G30 SPKI memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dikarenakan kudeta yang dilakukan Partai Komunis tersebut bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan komunisme. Kekurangan yang terdapat pada peristiwa gerakan G30 SPKI yaitu tragedi gerakan G30 SPKI melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan massal terhadap individu-individu yang terlibat dengan PKI, yang dimana orang-orang yang terkait dengan PKI dibunuh, hilang tanpa pengadilan yang adil. Yang kedua itu penodaan terhadap Pancasila, yang dimana PKI ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan paham komunis. Kekurangan
tantangan yang ketiga yaitu banyak pahlawan yang gugur, terutama petinggi TNI Angkatan Darat. Tidak bisa dipungkiri terjadinya tragedi G30 SPKI menyebabkan banyak pahlawan yang gugur, terutama petinggi TNI Angkatan Darat dikarenakan pembantaian massal yang terjadi. Yang keempat yaitu pelanggaran HAM. Terdapat banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan penyiksaan, penahanan tanpa proses hukum yang adil, pembunuhan tanpa pengadilan, dan pembunuhan massal. Ini mencoreng rekam jejak hak asasi manusia Indonesia dan memicu kontroversi yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah tragedi G30 SPKI adalah peristiwa bersejarah yang memiliki dampak mendalam pada sejarah Indonesia. Meskipun di satu sisi memberikan stabilitas politik dan menghilangkan ancaman komunis, di sisi lain tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi mengakibatkan penderitaan dan kerugian besar. Kontroversi seputar peristiwa ini tetap ada hingga saat ini, dan memahami tragedi ini penting untuk memastikan kesadaran akan kompleksitas sejarah Indonesia dan untuk mencegah pengulangan kesalahan di masa depan. Sekian dari kami.